di pertemuan berikutnya kita belajar ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau periksa kehadiran. Semuanya hadir? Semuanya sehat? Oke, sehat. Ya, kita lanjutkan, kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Ya, si Kristus silakan berdoa. Ya, terima kasih Suslo. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan pembelajaran kita, kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum itu biar lebih bersemangat, kita melakukan tepuk semangat. Oke, siap? Ya. Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kamu bisa, kita bisa, semangat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semangat. Oke, terima kasih semua. Bersemangat ya. Kita lanjutkan materi kita ya. Jadi kita pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar kita yaitu tentang menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep dasar pelaku ekonomi ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Nah, yang ketiga, siswa dapat menggali informasi atau data tentang peran pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa menyajikan hasil dari data-data yang sudah diambil dari kehidupan sehari-hari. Paham ya? Ya, kita lanjutkan saja dengan materinya. Yang pertama yaitu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, di sini ada peta konsep ya, tentang peran pelaku ekonomi. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah peran dari pelaku ekonomi. Yang tahu kegiatan ekonomi ada berapa? Tiga. Apa saja anak? Kegiatan ekonomi? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi tiga itu yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Ya, jadi tiga itu yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian pelaku ekonomi ada 4. Apa saja? Rumah tangga konsumen. Apalagi? Rumah tangga produsen. Apalagi? Rumah tangga luar negeri dan rumah tangga pemerintah. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya, ya. Di sini pengelompokannya tentang kegiatan atau jenis kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama itu tadi produsen. Apa itu produsen? Ya, kegiatan memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, konsumen. Nah, siapa yang tahu konsumen? Mengkonsumsi, ya, orang atau masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu distributor, berarti penyalur barang atau yang menyalurkan barang atau jasa. Ya. Kemudian pelaku kegiatannya yang tadi kalian sebutkan ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah satuan unit
atau bisa kita sebut sebagai keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga lainnya. Itu yang disebut dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga konsumsi. Ya. Dalam aktivitas produksi rumah tangga, produksi memiliki peran sebagai yang pertama yaitu produsen atau yang memproduksi barang atau jasa. Yang kedua sebagai penyedia faktor produksi seperti contohnya penyedia tenaga kerja. Dan yang ketiga, setelah mendapat penghasilan diteruskan dengan peran sebagai wajib pajak. Untuk siapa? Pemerintah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, pelaku ekonomi ketiga yaitu pemerintah. Ya. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya di pasal 33 ya, ayat 1 dan 2. Yaitu yang pertama, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini salah satu bunyi dari pasal 33. Kemudian yang kedua, bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah bunyi dari pasal 33 ya. Kemudian peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah itu sebagai pengatur. Paham ya? Ya, oke. Berikutnya atau yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Aktivitas ekonominya biasa dilakukan dengan cara distribusi atau pemasaran hingga ke luar negeri, sehingga kalian atau kita bisa mengenal dengan sebutan kalau pemasaran antar negara disebut sebagai apa? Ekspor dan impor. Ya, oke. Silakan disampaikan hasil presentasinya. Dibacakan dengan jelas supaya yang kelompok lain bisa mendengarkan dan bisa menanggapi hasil dari presentasi kalian. Ya, silakan. Dibaca dengan keras. Berdiri. Coba identifikasi kegiatan produksi yang ada di sekitarnya. Produksi pohon kayu putih. 2. Distribusikan kegiatannya masing-masing. Menebang pohon, kemudian memasakkan daun dan ranting. Daunnya diolah di penyulingan, mengambil minyaknya, lalu dikemas di botol, kemudian didistribusikan ke luar kota dan dipakai oleh konsumen sekitar. Menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil observasi, tentukan jenis produksi tersebut. Jenis produksi industri. 4. Coba identifikasi apa saja peranan kegiatan produksi tersebut dalam perekonomian. Memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang. 5. Menurut pendapat kelompokmu dan berdasarkan hasil
observasi tentukan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, SDM, tanah atau sumber daya alam dan modal. 6. Coba identifikasi kegiatan distribusi yang ada di sekitarmu. Distribusi minyak kayu putih. 7. Coba identifikasi kegiatan konsumsi yang ada di sekitarmu. Pemakaian minyak kayu putih. 8. Menurut pendapat kelompokmu, bagaimana model dagang 3 sektor? Yang lewati, yang ke-9 berikutnya. 9. Coba identifikasi teori perilaku konsumsi. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu dan tenaga hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor. 10. Coba identifikasi teori produksi. Hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Ya, sudah. Oke, ya, jadi kelompok 1 yang diamati yaitu tentang produksi minyak kayu putih. Ya. Nah, itu hasil dari presentasi kelompok 1. Nah, kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan dari hasil pengamatan kegiatan produksi yang kelompok 1 sampaikan. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanyakan atau menanggapi dari hasil presentasi tersebut. Silakan. Ya, kelompok 3, silakan ditanyakan apa yang ingin kalian ketahui dari presentasi kelompok 1. Ya. Berapa lama pengolahan minyak kayu putih? Pengolahan minyak kayu putih dari awal pembuatan. Ya, silakan dari hasil identifikasi kalian kira-kira berapa lama proses pengolahan minyak kayu putih. Kalian bisa jabarkan atau bisa jelaskan mulai dari awal pembuatan sampai dengan produk dari minyak kayu putih yang sudah bisa digunakan di masyarakat. Kelompok 1 silakan menanggapi. Ya, Paling lamanya 4 sampai 5 jam, paling singkat atau paling cepatnya 2 sampai 3 jam. Tergantung kepanasan api yang digunakan untuk menyulut atau memasak minyak kayu putih. ya, jadi paling lama sekitar 4 sampai 5 jam. Ya, itu proses penyulingannya. Ya, jadi proses penyulingan yaitu mulai dari berupa daun sampai dengan menjadi minyak kayu putih. Ya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan yang mungkin kalian ingin sampaikan kepada Pak Guru? Silakan yang ingin bertanya, yang belum jelas. Ada? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Berarti semuanya Pak Guru Ahmad sudah jelas. Berikutnya kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pekan depan di materi yang selanjutnya. Ada tugas yang Pak Guru sudah berikan, minggu depan kita bahas kembali. Selain itu, di akhir dari kegiatan kita, Pak Guru menyiapkan kuesioner survei tentang pembelajaran kita mulai dari awal tadi hingga sekarang. Pak Guru butuhkan untuk mengobservasi apa penilaian kalian tentang pembelajaran kita. Nah, jadi nanti kuesionernya silakan diisi, kemudian dikumpulkan ke Pak Guru. Bisa ya? Bisa. Ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di pekan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Siapa yang pimpin doa?
Maya, oke, silakan kita berdoa dan kemudian kita akhiri. Ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, silakan. Siap, Kak. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat